Tiba-tiba seluruh tanah Papua itu tergerak. Daerah Fak-Fak tidak pernah demonstrasi, tidak pernah ribut. Merauke apalagi, kemarin tuh semua demonstrasi. Berarti kan ada yang miss dari something wrong. Benny Wenda main, mereka nih mau ngejar dalam rangka apa? Mengejar dalam rangka tanggal 9 rapat di Komisi HAM Jenewa. Itu tidak bisa pemerintah Indonesia yang melakukan penangkapan. Kenapa? Karena Benny Wenda dia adalah warga negara asing dan kemudian dia tinggal di negara asing juga. Keutuhan Republik ini kembali diuji. Meski sudah 56 tahun tanah Papua menjadi bagian NKRI, gejolak tak juga redam. Hanya butuh satu insiden untuk menyulut kemarahan segenap rakyat Papua dan mengipasi lagi dendam pemisahan. Dalam setiap kekacauan, para penunggang gelap pun beraksi. Tidak hanya anak bangsa sendiri, pihak asing bahkan tidak tahu malu ikut memprovokasi. Isu separatisme pun menguat dan mendapat sorotan dari mata internasional. Jika dibiarkan berlarut, celah-celah provokasi yang ditunggangi isu-isu disintegrasi akan makin punya panggung. Pemirsa, siapakah sebenarnya dalang di balik rusuh Papua? Dan mengapa ingin memisahkan Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi? Inilah penelusuran tim Realitas. He is an international lobbyist for the independence of West Papua from Indonesia. He now joins us via Skype. Benny, thank you so much for joining us again. Thank you very much. Itulah reaksi media internasional saat memberikan ruang terhadap aktivis Papua Merdeka Benny Wenda di sejumlah program dialog yang disiarkan secara langsung. Tokoh separatis Papua ini meminta dukungan masyarakat internasional atas terjadinya pelanggaran HAM di bumi Cendrawasih. Sudah sebulan Papua dilanda gelombang kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Jayapura. Aksi ini berujung anarkistis hingga membakar sejumlah bangunan dan objek vital. Kerusuhan ini berawal dari kasus rasisme yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aksi anarkistis ini diduga ada campur tangan Benny Wenda, termasuk kepentingannya mempropagandakan agar Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah menyerahkan, mereka ada apa? Demonstrasi yang berujung anarkistis di Papua yang diduga ditunggangi pihak tertentu, termasuk Benny Wenda, dibenarkan oleh Freddy Numberi, mantan gubernur Papua. Jadi saya pikir Pak Wiranto benar. Pak Wiranto benar. Manakala dari informasi yang ada, bisa dong ada suatu pergerakan yang diakibatkan penghasutan. Ya. Misalnya tadi oleh Pak Wiranto dinyatakan bahwa itu hasut dari Benny Wenda. Saya pikir sesuatu hal yang analisis intelijen itu memang betul, ya, bahwa bisa diterima itu. Karena kita melihat peristiwa kemarin, ya, tiba-tiba seluruh tanah Papua itu tergerak, termotivasi. Saya ngambil contoh daerah Fak-Fak. Selama saya gubernur 2 tahun, daerah Fak-Fak tidak pernah demonstrasi, tidak pernah ribut. Merauke apalagi. Kok kemarin itu semua demonstrasi. Berarti kan ada yang miss. There is something wrong. Demonstrasi dan kerusuhan tidak dikenal oleh masyarakat Papua. Ya,
dalam adat istiadat di Papua, segala macam permasalahan harus dibicarakan dengan kepala suku sebelum warga bergerak. Wajar saja jika para tokoh adat Papua pun heran. Mereka pun mempertanyakan siapa dalang di balik gelombang aksi kerusuhan itu. Nah, apa yang terjadi hari ini di Papua, ini masyarakat Tabi ini merasa bahwa ini sesuatu yang aneh. Di luar adat istiadat kami, di luar kebiasaan. Karena kerusuhan ataupun demonstrasi itu tidak dikenal di wilayah adat sini. Segala keputusan, segala kepentingan itu biasanya dibicarakan di para adat oleh Ondoafi, kepala suku. Baru keluar perintah. Di atas dia tidak ada orang yang mengendalikan mereka. Polisi menetapkan sebanyak 38 tersangka baru dalam kasus aksi massa di Papua dan Papua Barat. Total tersangka kerusuhan menjadi 68 orang yang berada di wilayah Sorong, Manokwari, Fafak, Jayapura, dan Timika. Jadi apa yang terjadi di Papua saat ini dan di luar, itu semua didesain oleh kelompok yang ada di sini. Dan itu akan saya kejar. Saya sudah tahu nama-namanya, kami akan tegakkan hukum pada mereka. Karena selagi mereka terus bermain seperti ini, ya, mengorbankan masyarakat ke depan, berbenturan, dan mereka bermain tangan bersih, enggak, kita tahu. Ini akan terus terjadi kalau seandainya kita nggak akan bergerak keras. Sementara itu, tak hanya di Papua, massa juga menggelar demonstrasi di depan Istana Merdeka pada tanggal 28 Agustus 2019. Inilah saat kelompok massa dari masyarakat dan mahasiswa Papua menari adat dengan membawa dan mengibarkan bendera bintang Kejora. Mereka berdalih aksi ini sebagai bentuk protes atas tindakan diskriminasi dan rasisme terhadap rekan mereka di Surabaya. Namun, ada yang janggal dalam aksi ini. Satu persatu mereka menyuarakan agar Papua mendapat hak untuk menentukan nasib sendiri alias self-determination right. Bagaimana reaksi mahasiswa Papua atas demonstrasi dan insiden pengibaran bendera bintang Kejora di depan Istana Merdeka itu? Tim Realitas pun menemui salah satu mahasiswa Papua di Jakarta. Banyak orang-orang yang sedang melakukan pendidikan, melakukan suatu kegiatan dalam pendidikan, terus ada keadaan-keadaan seperti ini, terganggu, ya dimanfaatkan. Contohnya seperti mahasiswa baru yang baru kenal sama dunia kampus, terus dimasukin pembicaraan-pembicaraan yang belum tentu itu benar. Nah, jadi saya sih gimana ya, nggak mendukung gitu adanya OPM. Sangat, kalau kata kasarnya sih sangat membenci. Kuatnya aroma provokasi dan propaganda mewarnai sejumlah aksi demonstrasi. Polisi menduga kuat bahwa tokoh separatis Papua asal Lembah Baliem, Benny Wenda, bertanggung jawab atas serangkaian kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Benny Wenda main, ya. Mereka nih mau ngejar dalam rangka apa? Mengejar dalam rangka tanggal 9. Itu ada rapat di Komisi HAM Jenewa. Jadi mereka sengaja bikin rusuh segala macam nih biar di sana nanti ada suaranya Papua rusuh. Ya, ingat itu pembakaran, adanya korban, adanya meninggal, ya, akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu. Tujuannya adalah itu. Nggak ada lagi yang lain. Siapa yang main? Benny Wenda. Titik.